Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Brilliant Course. Pada video ini kita akan membahas soal-soal asam basa, larutan asam basa. Ini soal nomor 1. Berikut ini adalah beberapa senyawa basa. Pertanyaannya basa lemah, ditunjukkan oleh nomor. Kita hafalkan saja yang basa kuat. Yang basa kuat kita hafalkan, sisanya basa lemah. Yang basa kuat yaitu NaOH, KOH. Ini adalah golongan-golongan 1A ya. Kemudian ini golongan 2A-nya MgOH, CaOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Ini adalah golongan 2A-nya ya. Nah, selain ini basa lemah. Basa lemah. Nah, sebenarnya di sini ada juga ya. Ada Rb, ada Sr sebenarnya, tapi ini jarang nih. Yang sering yang ini, Na dengan K. Ini adalah basa-basa kuat. Yang basa lemahnya yang paling sering itu NH3 dan NH4OH ya, sama AgOH. Pokoknya selain basa lemah, basa kuat itu basa lemah. Selain basa kuat, selain basa kuat itu adalah basa lemah. Basa lemah. Oke, kita cek KOH basa kuat. Ini kita tulis saja BK basa kuat. Ca juga basa kuat. Li ini termasuk 1A sebenarnya ya. Itu juga termasuk basa kuat ya. Nah, ini basa lemah nih. Ini yang 45-nya basa lemah. Bl. Berarti yang diminta soal basa lemah yang 4 dan yang 5. Jawabannya yang D. Soal nomor 2, asam dipotik. Nah, kalau asam monopotik, nah itu hanya satu, ada satu H. Contohnya misalnya HCl, HBr, HI, dan seterusnya ya, yang hanya ada satu. Kalau asam dipotik, nah, di itu artinya 2 ya, ada 2 H. Contohnya apa? H2SO4, H2CO3, dan lain-lain ya. Yang terakhir, asam polipotik. Ada 3 H atau lebih. 3 H dan lebih ya. H3PO4, dan lain-lain ya. Oke, asam nitrat ini kalau kita buat asam itu H+ ya. Asam itu H+. Nah, nitrat itu apa? Nitrat itu yang ini. NO3, angkanya -1 ya, muatannya -1. Jadi ini H+ dengan NO3-. Karena muatan sudah seimbang, +1 -1, maka asam nitrat itu adalah HNO3. Asam asetat, asam itu adalah H+. Nah, sedangkan asetatnya apa? Asetatnya ini CH3COO-. Maka ini kita bisa buat H+ dan CH3COO-. Nah, untuk ini asamnya ada letakkan di belakang ya. Jadi hasilnya CH3COO, hanya di sini. Asam sulfat, asam itu H+, sulfatnya SO42-. Sulfatnya SO42-. Yang ini. Ini tidak seimbang ya. Ini sulfatnya itu SO42-, ini asamnya H+. Nah, kalau tidak seimbang, ini +1, ini -2. Yang H+-nya kita kalikan 2 di sini. Nah, jadinya H2SO4. Asam sulfida,
asam itu H+, sulfidanya S2-. Ini tidak seimbang juga nih ya, jadinya H2. Asam fosfat, asamnya H+, fosfat itu PO4 3-. Ini tidak imbang, kita kali 3 juga, H3PO4. Artinya yang dipotik itu ada dua, asam sulfat dan asam sulfida, di nomor 3 dengan nomor 4. Kita lanjut soal nomor 3. Oke, nomor 3. Ini ada kertas lakmus biru, dimasukkan ke larutan pertama menjadi merah, lakmus biru di larutan kedua tetap biru, lakmus merah di larutan ketiga tetap merah, lakmus merah di larutan keempat jadi biru. Yang asam yang mana? Oke, kalau asam, lakmus merah, kalau diuji di lautan asam, maka dia akan tetap merah. Sedangkan lakmus biru, kalau di lautan asam, maka lakmus birunya akan berubah menjadi warna merah. Lakmus merah di lautan asam tetap merah, lakmus biru di lautan asam berubah jadi merah. Nah, kita cek di sini. Lakmus biru berubah jadi merah, ini benar asam. Lautan pertama itu adalah asam. Biru tetap biru, bukan, ini basah. Merah tetap merah. Nah, ini juga lautan asam. Maka yang asam itu 1 dan 3, yang B. Kita lanjut di soal nomor 4. Senyawa yang dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, ini berarti kalau ion H+ itu artinya asam. Kalau menghasilkan ion OH- itu artinya basa. Oke, yang asam itu H, ini asam, ini ada H, ini H juga asam. Ini asam, ini juga asam. Nah, ini H-nya ada di belakang ya. Seperti soal yang tadi ya. Yang mana? Nah, ini sama setat ya. H-nya ada di belakang, H-nya ini ada di belakang. Ini juga asam berarti. Nah, artinya tinggal satu yang basah, OH-nya ya. Yang nomor 5 juga basah. Kenapa NH3 itu basah? Kalau dia dilarutkan dalam air, berubah menjadi NH4OH. Nah, di sini baru ada basahnya ya. Berarti yang 1 dan 5. 1 dan 5 itu yang B. Next, soal nomor 5. Lautan HCl4 yang mana yang bersifat basah dalam reaksi ini? Ini adalah reaksi Bronsted-Lowry, di mana dikatakan kalau asam itu yang donor H+, 1 H+, sedangkan yang basa itu yang menerima ion H+-nya. Oke, artinya kalau donor ini hanya nanti berkurang, kalau yang basa hanya nanti ya bertambah. Nah, dia minta yang basah, artinya nanti kita cari HCl4-nya nanti hanya bertambah. H bertambah. Yang mana hanya bertambah itu ada yang di E. Ya. Nah, yang di E itu kita geser sedikit ini. Kita geser ke bawah sedikit. Nah, ini HCO4 hanya 1. Ini jadi 2. Nah, maka ini adalah yang basah. Sedangkan yang ini adalah asam konjugasi. Asam konjugasi. Sepasang ya. Basa pasangannya asam konjugasi. Basanya yang sebelah di kiri,
Ada konjugasi itu kalau di kanan ya. Artinya ini yang asamnya. Ini yang asamnya. Karena hanya nanti berkurang nih dari 5 jadi 4. Nah, kalau asam di sini pasangannya jadi basa konjugasi. Basa konjugasi. Oke, jadi nomor 5 jawabannya yang E. Next, nomor 6. Nomor 6 ini masih kertas lakmus tadi. Oke, kertas lakmus. Untuk larutan asam, nanti kalau dia lakmus merah, dia akan tetap jadi merah kalau di lautan asam. Sedangkan lakmus biru dia akan menjadi merah jika di dalam lautan asam. Untuk lautan basah, kalau dia lakmus merah di lautan basah akan jadi biru. Kalau lakmus biru di dalam lautan basah dia akan tetap warna biru. Kita cek dulu lautan pertama. Untuk lakmus merah di lautan pertama dia tetap merah. Nah, ini berarti merah, tetap merah, ini berarti asam. Nah, lakmus birunya berubah jadi merah di lautan 1. Biru berubah jadi merah, fix lautan pertama ini adalah asam. Lautan pertama adalah asam. Larutan yang kedua, lakmus merah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Merah jadi biru, biru tetap biru. Berarti ini adalah basa. Lautan ketiga, lakmus merah tetap merah, lakmus biru jadi merah, ini asam lagi. Lautan keempat, merah jadi merah, biru tetap biru. Nah, tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan itu netral. Karena tidak berubah. Merah tetap merah, biru tetap biru, berarti dia netral. Kemudian lautan yang kelima, merah jadi biru, biru tetap biru, ini juga basa. Lautan keenam, merah jadi merah, tetap merah, biru berubah jadi merah, berarti ini asam lagi. Soalnya minta yang asam, berarti yang asam itu yang 1, yang 3, dan yang 6. 1, 3, 6 yang C ya. Soal nomor 7. Oke, ini ada trayek pH. M di sini masuknya merah, K di sini masuknya kuning, dan seterusnya ya. Nah, caranya menunjukkan ini, kita buat dulu garisnya, garis pH-nya. Nah, ini untuk limbah X, kita buat satu-satu. Ini adalah limbah X. Oke, sekarang lihat ini, metil merah, indikator metil merah. Ya, dia bisa mendeteksi pH-nya dari 4,2 jadi 6,3. Kalau suatu lautan pH-nya 4,2 atau kurang, itu nanti lautan tersebut akan jadi warna merah kalau ditetesi metil merah. Sedangkan kalau suatu lautan X ini pH-nya di atas 6,3, maka warnanya di kuning. Ternyata lautan X ini warnanya kuning. Artinya lautan X yang berwarna kuning ini pH-nya lebih dari 6,3. Kalau dia lebih dari 6,3, warnanya jadi kuning. Kita buat di sini, kita buat warna kuning ya. 6,3. Lebih dari itu ke kanan dia arahnya. Nah, ini menggunakan metil merah. Kita tulis saja MM, metil merah. Kemudian untuk buang kristal hijau, kalau satu lautan pH-nya kurang dari 3,8, warna kuning. Kalau pH-nya lebih dari 5,4, warnanya biru. Ternyata warnanya biru di lautan X nih, di limbah X. Artinya kalau warna biru itu pH-nya lebih dari 5,4. Kita buat di sini 5,4 itu sebelah kiri 6,3 ya. Nah, di sini adalah 5,4. Lebih dari ya.
lebih dari 5,4 ini. Kita buat lebih dari 5,4 seperti ini aja. Nah, ini untuk brom kresol hijau, brom kresol hijau. Yang terakhir, phenolphthalein. Kalau lautan pH-nya di bawah 8,3, T. T itu artinya tidak berwarna. Kalau pH-nya di atas 10 itu M. M itu artinya merah. Ternyata T lautan X ini. Berarti T itu tidak berwarna. Berarti tidak berwarna itu di bawah 8,3. pH-nya ada di bawah 8, ya, berarti kalau di bawah 8,3 itu arah panahnya ke kiri. Nah, kita cek di mana, di bagian apa yang pH-nya semuanya dilewati. Nah, di garis ini, nah di bagian ini, ya, di bagian ini seluruh garis melewatinya. Itu adalah pH-nya. Jadi kalau kita buat pH-nya itu antara 6,3 sampai 8,3. Kita buat seperti ini. Kalau antara itu 6,3 ini kurang dari pH-nya, ya, kurang dari 8,3. Artinya baca ini pH-nya antara 6,3 sampai 8,3. Itu baru limbah X. Kita lihat lagi yang limbah Y. Kita lihat lagi yang limbah Y. Kita buat garisnya dulu. Yang metil merah di limbah Y warnanya jingga. Jingga itu yang mana nih? Ini ada merah kuning aja. Jingga itu berarti campuran merah dan kuning. Artinya pH-nya antara 4,2 sampai 6,3. Nah, kalau jingga berarti campuran. Berarti antara 4,2 sampai 6,3. Nah, ini pH-nya. Ini untuk metil merah. Kemudian untuk brom kresol hijau, ternyata pH-nya biru, yaitu lebih dari 5,4. Lebih dari 5,4 kita buat di sini. Ini 4,2 ya. Nah, berarti di kanannya 5,4. Lebih dari itu ke kanan. Ini brom kresol hijau. Phenolphthalein dia tidak berwarna juga. Tidak berwarna, itu T ini di bawah 8,3. Di bawah 8,3. Nah, kita buat seperti ini aja, pendek aja. Nah, ini adalah phenolphthalein. Ya, ini juga phenolphthalein. Di area mana yang dia dilewati ketiganya? Ya, di area ini ya. Yang dilewati ketiganya di area ini. Artinya bisa kita tulis pH-nya antara 5,4 sampai 6,3. 5,4, nah, panahnya arahnya ke kiri ya, sampai 6,3. Mana jawabannya? Yang A. Ya, ini nomor 7. Lanjut nomor 8. Nomor 8, seorang siswa melakukan pengujian beberapa air. Ini limbah yang tercemar asam dan basa. Oke, limbah yang tercemar asam, limbah asam kita sebut saja ya. Limbah yang asam itu cirinya pH-nya kurang dari 7. Sedangkan yang limbah basa itu pH-nya lebih dari 7. Oke, berarti yang asam itu yang ini. Ini yang asam karena kurang dari 7. Sedangkan yang basah, ini basah, ini basah, ini basah ya. Kita buat saja yang asam itu 4 depannya. Nah, ini ya. 4 depannya. Yang 4 itu asam, berarti yang 5 juga basah. Karena lebih dari 7. Berarti jawabannya yang E. Nomor 9, bauxite lori lagi. Oke, kita edit dulu biar ada spasi ya. Oke, ini sudah kita edit. Tadi sudah dijelaskan ya tentang bauxite lori. Untuk bauxite lori, zat asam itu yang donor H+, nanti hanya berkurang, dan yang basa itu yang menerima H+, nanti H-nya
hanya akan bertambah ya. Nah, kita lihat soalnya. Yang pertama, di sini ada NH4. Nah, ini NH3 ya. Nah, ini NH4, di sini NH3. Ini 4, ini 3. Hanya dari 4 jadi 3 itu berkurang loh. Kalau berkurang, berarti NH4 ini adalah asam. NH4 ini adalah asam. Dan pasangan asam ini di sebelah kanannya itu adalah basa konjugasi. Basa konjugasi. Nah, ini berarti asam, yang ininya adalah basa konjugasi. Kalau asam itu berkurang, sedangkan basa itu bertambah. Ini H2O hanya ada 2. Di sini hanya sudah ada 3 nih. Ya, ini hanya sudah ada 3. Dari 2 menjadi 3 itu bertambah. Artinya ini adalah basa. Dan sebelah sininya adalah, kalau sini basa, sini asam ya. Asam konjugasi. Asam konjugasi. Nah, kita buat di sini. Nah, ini ya. Selanjutnya yang ini CH3COH hanya 1, di sini hanya 2. Berarti bertambah dong. Kalau bertambah dia basa. Di sininya asam konjugasi. Kita buat garisnya. Nah, ini ya pasangannya ya. Cari yang mirip ya, yang berpasangan tuh yang mirip. Nah, ini kan sama-sama ada N, nah mirip kan. Nah, yang ini hanya ada 1, di sini hanya nggak ada lagi. Artinya hanya sudah berkurang, berarti dia asam. Nah, di sininya adalah basa konjugasi. Basa konjugasi. Oke, tanya apa? Yang mana yang pasangan? Yang pasangan yang ini dong, yang B. Asam basa konjugasi ya. Ini NH4+, ini NH3. Pasangan ya, asam dengan basa konjugasi. Iya, jawabannya yang B. Next, nomor 10. Oke, ini kita kasih spasi dikit. Ini kita lihat di sini Cl-, di sini sudah HCl. Bertambah apa berkurang ini? Iya, hanya bertambah 1 ya. Ini bertambah 1 ini. Kalau bertambah dia basa. Yang ini asam konjugasi. Berarti ini asam konjugasi, kita tulis dulu. Asam konjugasi. Oke, ini basa, ini asam konjugasi. Kemudian H2O jadi OH- berkurang. Nah, kalau berkurang dia asam. Nah, yang sebelah sini yang basa konjugasi. Nah, ini adalah teori apa tadi? Iya, teori Bronsted-Lowry. Yang E jawabannya ya. Nomor 11. Yang mana yang bersifat amfoter? Nah, amfoter ini artinya apa? Suatu zat yang bisa berperan sebagai asam, juga bisa berperan sebagai basa. Cirinya, ciri amfoter itu yang pertama dia harus punya atom H. Nah, punya H+ ya. Harus punya atom H. Yang nomor 2, biasanya dia punya atom O juga. Biasanya punya atom oksigen. Di sini nggak ada H-nya ya. Bukan ya. Di sini tidak ada O-nya. Nah, yang bisa yang mana jadi? Yang 1, yang 2, yang 4, dan yang 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5 yang D. Lanjut nomor 12. Konsep asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Ya. Nah, yang Bronsted-Lowry itu pasti ada tanda panah bolak-balik seperti ini ya. Nah, kalau tanda panah bolak-balik seperti ini, itu pasti Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry.
Nah, untuk yang Arrhenius, nah kalau Arrhenius nih ada dua asam Arrhenius. Arrhenius asam itu H+ menurutnya ya. Asam itu menghasilkan ion H+, dan basa itu menghasilkan ion OH-. Berarti yang ini yang menghasilkan H+. Nah, ini berarti adalah teori Arrhenius. Nah, artinya tinggal terakhirnya Lewis. Kalau Lewis itu masalah elektronnya ya. Menurut Lewis, asam itu adalah yang menerima pasangan elektron. Pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas. Sedangkan menurut Lewis, basa itu yang memberi pasangan elektron bebas. Nah, di sini jawabannya berarti yang 321. 321 yang E ya. Next kita lihat nomor 13. Urutan kekuatan asam berdasarkan harga Ka. Oke, nanti konsepnya itu semakin besar Ka, maka semakin asamnya kuat. Maka asam semakin kuat. Asamnya semakin kuat. Nah, asamnya semakin kuat. Nanti kalian harus bisa bedakan ya. 2 dikali 10⁻⁻1 dengan 2 kali 10⁻³ Ini mana yang lebih besar? Yang ini lebih besar ya. Yang ini yang lebih besar. Ini lebih kecil. Karena 2 10⁻⁻1 itu sama saja 0,2. Nah, ada satu angka belakang koma. Ini -1 maksudnya ya. Satu angka belakang koma. Kalau -3, 3 angka di belakang koma. Berarti 0, 1, 2, 3 angkanya. Di sini 2-nya. Ini 0, 0. Nah, lebih kecil kan 0,002 dengan 0,2. Oke, kita urutkan dulu yang mana yang paling besar. Yang ini ya. Ini 2 dikali 10⁻⁻³ ini. Ya, kalau kita tulis ini 10⁻⁻3. Ini yang paling besar Hb. Nah, yang Hb yang C inilah ya. Kita cek juga. Hc lebih besar pada H. Walah, ini salah nih ya. Hc lebih kecil daripada Ha. Kita lihat lagi angkanya sini. Oke, kita cek dulu ya. Ini ternyata bukan -3 ini. Nah, ini soalnya adalah -8. Kita ganti dulu ini. -8 ya. Berarti ini nanti yang paling kecil ya. Hb ini paling kecil. Nah, ini. Nah, paling kecil ya karena pangkatnya paling besar nih. Sekarang kita lihat HD dengan Ha. Sama-sama 10⁻⁵ ya. HD dengan Ha. Kita lihat di depannya 6,8 10⁻⁵ dengan 1,2 10⁻⁵. Yang mana lebih besar? Yang ini dong. Karena ini 6 ya depannya ya. Nah, 0,1234. Nah, ini. Yang ini 0,1234. Nah, 68 dengan 12. Ini 68 per 100.000. Yang ini 12 per 100.000. Nah, intinya kita lihat saja kalau pangkatnya sama yang bagian depannya ya. Yang bagian depannya mana yang paling lebih besar. Berarti yang paling kuat itu HD. Nah, berarti ini HD, kemudian baru Ha, kemudian Hc, baru Hb. Jawabannya yang A. Next, nomor 14. Lautan asam asetat punya pH 3. Oke, kita tulis dulu. pH sama dengan 3. Dan Ka-nya itu 10⁻⁵. Mr asetatnya 60. Volumenya 1 liter. Volumenya 1 liter.
pertanyaannya berapa jumlahnya, berapa masanya. Nah, masa asam asetatnya itu pertanyaannya tuh gramnya ya, berapa gram. Oke, kita jawab. Langkah pertama itu kita cari H plus dulu. Kita cari H plus. Nah, di mana H plus itu adalah 10 pangkat min PH. Nah, berarti H plusnya adalah 10 pangkat min 3. Langkah kedua, kita cari molaritas asamnya. Cari molaritas asam. Ya, rumusnya H plus sama dengan akar molaritas asamnya dikali konstantanya. H plusnya 10 min 3, akar molaritas asam mau kita cari, nilai Ka nya 10 pangkat min 5. Biar akarnya hilang, itu kedua ruasnya kita kuadrat. Kedua ruasnya kita kuadrat. Nah, jadi sambungnya di sini ya, 10 pangkat min 3 nya kita kuadratkan. Nah, kemudian ini akar MA dikali 10 min 5 nya juga kita kuadratkan. Kalau pangkatnya dikuadratkan, nih min 3 dikuadratkan jadi dikali ya. Ini kita kali 10 min 3 kali 2 jadi 10 pangkat min 6. Ini akar dikuadratkan, hilang akarnya. Tinggal molaritas asam dikali 10 min 5. Ini pindah ruas 10 min 5 nya jadi dibagi ya. Jadinya 10 min 6 dibagi 10 min 5. Nah, kalau dibagi, kurangi. Min 6 dikurang min 5 jadi berapa? Ya, jadinya 10 min 1. Dikurangi ya, 6 kurang 5, 1. Tapi min. Atau 0,1. Nah, sekarang kita cari gramnya. 1 liter ini 1000 mili ya. 1 liter ini 1000 mili. Maka yang terakhir kita cari masanya. Kita cari masanya. Itu rumusnya adalah molaritas itu adalah massa atau gram kita buat ya. Dibagi mr dikali 1000 dibagi mili larutan, berapa mili larutannya. M nya kita masih 0,1 ini. Gramnya kita cari, mr nya itu 60 dikali 1000, milinya juga 1000 ya, 1000 mili. Kita coret ini ya, tinggal kali silang nih, 0,1 nya kali 60 ya, 0,1 dikali 60, artinya massanya adalah 6 gram. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 14. Ini nomor 15 nya. Ke dalam 100 ml Aquades dimasukkan CaOH 2 kali sebanyak 3,7 gram, lalu diaduk. Volume padatnya diabaikan. pH lautan setelah suhu padatannya terlarut. Oke, ini langkahnya. Yang pertama kita cari dulu molaritas basanya ya. Kita cari dulu molaritas basa. Molaritas basa sama seperti tadi ya. Masanya berapa dibagi mr dikali 1000 per mili larutannya. Masanya ada 3,7. Nah, mr nya berapa ini? Kita cari dulu mr nya ya. Mr nya ini Ca nya 1. Kita tulis di sini Ca nya 1. O nya ini dikali 2 ya. Jadi O nya kali 2. Dan H nya juga dikali 2 ini. Ca nya nilainya 40. Ca nya nilainya 40. O 16 dikali 2. H nya 1 dikali 2. 40 tambah 32 tambah 2 jadi 74. Nah, ini 74 dikali
1000 per 1000 mili juga. Ini 1000 mili lagi. Nah, ini bisa dicoret nih. Tinggal 3,7 dibagi 74. Ini hasilnya berapa? Iya, 0,05 M. Kemudian kita cari OH-nya. Nah, karena CaOH ini basa kuat ya. CaOH2 ini adalah basa kuat ya. Ini adalah basa kuat. Nah, harus dihafalkan ya, asam kuat basa kuat. Nah, ini basa kuat ya. Ca ini termasuk dari basa kuat. Nah, kalau basa kuat, maka menentukan nilai OH-nya adalah molaritas basanya dikali valensi basanya. Molaritas basanya yang ini 0,05. Valensinya ada 2 ini ya. CaOH2. Valensinya 2. Jadi 0,10 M. Atau kita buat juga 10 min 1 ya. Kemudian baru kita cari lagi POH. Apa rumus POH? Min log OH min. Min log 10 min 1. Nah, ini jadinya ambil saja pangkatnya ya. Min 1 tapi ketemu min. Nah, min ketemu min jadi plus 1 dia jadi. Sedangkan pH-nya itu adalah 14 dikurang POH. 14 nih dari rumusnya ya. Nah, 14 kurang 1 yaitu jadi 13. Nah, 13-nya ada 13 min log 5 dengan 13 plus log 1. Kalau seperti itu kita buat 13 plus log 1. Karena apa? Karena log 1 sama saja 0. Nah, berarti kan 13 tambah 0 kan sama saja 13 tambah log 1. Berarti jawabannya yang B. Lanjut nomor 16. Suatu lautan asam lemah 0,1 M memiliki pH yang sama dengan HCl 0,01 M. Berapa nilai Ka-nya? Oke, berarti di sini pH asam lemah Ha itu setara dengan pH HCl. Artinya kalau pH-nya setara sama dengan, maka H plus-nya juga sama berarti. H plus asam lemah Ha sama saja dengan H plus-nya HCl. Kalau asam lemah, nilai H plus-nya yaitu akar Ma dikali Ka. Sedangkan untuk HCl, nilai H plus-nya yaitu Ma dikali A. Oke, di sini Ha-nya 0,1 ya. Kita masukkan di sini akar 0,1 dikali Ka. Sama dengan MaHCl 0,01. 0,01. HCl hanya 1 ya. Berarti valensinya 1. Nah, hanya 1 karena hanya ada 1. Ini kalau menghilangkan kuadratnya ya. Menghilangkan akarnya harus kita kuadrat kedua ruasnya. Nah, jadinya ini akarnya kita kuadrat ke 0,1 dikali Ka kuadrat ke. Yang ini 0,01-nya dikuadratkan juga. Kalau akar dikuadrat ke habis ya. Tinggal 0,1 kali Ka. Nah, yang kalau yang ini 0,01 ini kita ganti saja 10 pangkat min 2. Ya, karena 2 angka belakang koma ya. Yang ini kita buat saja 10 min 1 berarti. 10 min 1 karena 1 angka di belakang koma jadi min 1. Yang ini dikalikan ya. Min 2 kali 2 jadi min 4. Nah, sekarang tinggal Ka-nya yaitu 10 min 4 ini pindah ruas jadi dibagi ya. Dibagi 10 min 1. Maka nilai Ka-nya adalah 10 pangkat min 3. Itu yang B. Next, nomor 17. Harga pH suatu lautan adalah X. Bila lautan tersebut diencerkan hingga volume 1000 kali volume semula.
maka pH lautan menjadi 6, besarnya H+. Nah, ini adalah pengenceran. Pengenceran. Nah, rumus pengenceran apa? Bisa ini ya. Molaritas yang awal dikali volume awal sama dengan molaritas akhir dikali volume yang akhir. Nah, bisa juga kita ganti molaritasnya, juga bisa diganti jadi H+. H+ awal dikalikan volume awal sama dengan H+ akhir dikalikan volume akhir. Oke, volume awal itu adalah X. Kita buat di sini adalah X. Volume awal. pH awal. pH awal itu sama saja H+ awal ya. X, volume awalnya tidak dikasih tahu ya. Dikatakan diencerkan 1000 kali dari volume semula. Kita buat saja volume semulanya. Volume awalnya semula kita jadikan 1 mili saja. Dan volume akhirnya, karena dia di 1000 kali dari awal, berarti 1 kali 1000. Jadinya volume akhirnya 1000 mili. Ini kita buat 1 mili. Ini H+ akhirnya bukan 6 ya. Nah, kalau H+ itu, oh sorry, ini juga ya berarti ya. H+ itu adalah 10 pangkat min pH. Oh iya, berarti H+ awalnya bukan X ya, tapi 10 pangkat min X ini. Ini bukan X, tapi 10 pangkat min X. Sedangkan H+ akhirnya itu adalah 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6, volume akhirnya 1000. 10 pangkat min X kali 1 tetap berapapun kali 1 tidak berubah. Yang ini 1000-nya kita ganti 10 pangkat 3. Kalau dikali pangkatnya dijumlah ya. Nah, ini pangkatnya dijumlah kalau dikali. Min 6 ditambahkan dengan 3. Nah, jadi 10 pangkat min X-nya adalah 10 pangkat min 3. Artinya X-nya adalah 3. Tinggal dicoret 10 minnya ya. Min X sama dengan min 3. Nah, berarti X-nya adalah 3. Itu jawabannya yang C. Lanjut kita. Soal nomor 18. Jumlah mol NH3 yang terdapat dalam 100 ml lautan NH3 dengan pH 10. Nah, ini NH3 ini basa lemah ya. NH3 itu adalah basa lemah. Nah, kalau basa lemah, rumusnya OH- adalah akar MB kali KB. Dan POH-nya adalah min log OH-. pH-nya 14 min POH. Ini rumusnya ya. Sekarang kita yang diketahui pH-nya 10. Nah, berarti kita berangkat dari bawah ini. Kita nyari POH berarti ya. Hashtag 1 kita cari POH dulu. Di mana pH itu adalah 14 min POH. 14-nya itu adalah rumus pH-nya 10 min POH. POH-nya yang kita cari. Ini kita pindah ruas saja ya. Jadi POH-nya jadi plus. 14-nya tetap ya. 10-nya jadi min juga nih. Nah, jadinya POH-nya itu adalah 4. Nah, logika kan 10 itu sama dengan 14 kurang berapa? Ya, kurang 4 ya. Kemudian, langkah selanjutnya kita cari lagi OH-nya. Ini kita geser dulu sedikit ya. Kita geser dulu sedikit. Nah, di sini kita akan mencari OH-. Nah, OH- bagaimana mencarinya? Ya, OH- itu tinggal dibalik saja ya. Min log OH-, maka kalau POH itu min log OH-, OH-nya jadi pangkat 10 pangkat min POH, yaitu 10 pangkat min 4.
Yang terakhir baru kita mencari jumlah molnya. Oh, sebelum nyari jumlah mol, kita cari molaritasnya dulu ya. Molaritas basanya didapat dari rumus OH- adalah akar molaritas basa dikali KB. OH-nya 10 pangkat min 4 itu adalah akar molaritas basa dikali KB-nya nih 10 pangkat min 5 ya. Ini adalah 10 pangkat min 5. Ingat, kalau mau menghilangkan akarnya kita kuadrat. Nah, jadinya 10 pangkat min 4 dikuadratkan sama dengan ini. Langsung saja ya, akarnya tuh hilang sebenarnya, tapi sudah tulis dulu MB kali 10 min 5. Ini kita kalikan min 4 kali 2 jadinya min 8. Ini akarnya hilang, tinggal MB 10 pangkat min 10. Ini akarnya hilang, tetap min 5 ya. Ini akarnya saja yang hilang. Kemudian ini pindah ruas, 10 min 8 dibagi 10 min, itu adalah MB-nya. Dikurangi nih, min 8 dikurangi min 3, jadi min 8 dikurangi min 5 itu min 3. Jadi molaritas basanya adalah 0,001 M. Ya, 10 pangkat min 3 ini kalau diuraikan ya. Kemudian yang terakhir kita mencari molaritas basanya. Kita mencari molaritas basanya. Di sini saja kita hapus dulu ya. Kita hapus nih. Yang terakhir yang keempat. Nah, yang keempat kita nyari sudah molaritas basa, kita cari masanya lagi. Masa basanya. Buat saja gram sini ya. Nah, molaritas basa itu adalah gramnya dibagi ml-nya dikali 1000 dibagi volumenya, milinya. Molaritas basanya 0,01, 0,001. Masanya dicari, ml-nya ditanya jumlah mol ya. Tanya cuma jumlah mol. Nah, jumlah mol itu gram per ml, ini mol ini ya. Gram per ml ini adalah mol. Nah, dikali 1000 per 100 milinya. Ini dibagi ya. 1000 bagi 100 tinggal 10. Pindah ruas nih. 0,001 dibagi 10. Nah, ini hasilnya jadi bertambah lagi nolnya. 1, 2, 3 jadinya. 0,0001. Atau kalau kita buat jadi angkat ya. 1, 2, 3, 4. 10 pangkat min 4 ini. 10 pangkat min 4. Jawabannya yang B. Next, kita nomor 19. Asam lemah HZ memiliki nilai Ka 10 min 6 jika laut tersebut mempunyai nilai pH 4 min log 2. Konsentrasi asam lemah. Berarti M-nya dicari ya. Yang diketahuinya itu Ka 10 pangkat min 6. Kemudian diketahui juga pH 4 min log 2. Yang ditanya adalah molaritas asamnya. Kita jawab. Yang pertama itu dari pH kita cari H plus dulu ya. Nah, H plus 4 ini jadi pangkatnya ya. 4 itu jadi pangkatnya. 10 pangkat min pH. 2 ini letakkan di depan 10-nya. Angka 2 ini letakkan di depan 10. Nah, ini ya. Maka H plusnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, log 2-nya jadi 2 ini. 4-nya jadi ini. 10 pangkat min 4 ini ya. Kemudian kita akan menentukan molaritasnya ya. Yang kedua baru kita tentukan molaritas asam. Rumusnya adalah H plus sama dengan akar Ma dikali Ka. H plusnya 2 10 min 4. 2 dikali 10 min 4 akar
MA dikali 10 min 6. Ini biar hilang akarnya seperti biasa di kuadrat. Maka ini 2 dikali 10 min 4 di kuadrat sama dengan, nah ini akar MA dikali 10 min 6 juga di kuadrat. Ini 2 di kuadrat ke ya. Nah ini 2 kuadrat. Yang min 4-nya dikali ini. Min 4-nya dikali 2. Yang ini hilang akarnya. MA dikali 10 min. Kalau yang 2-nya di kuadrat biasa, jadi 2 kuadrat itu 4. Sedangkan yang kalau pangkat ini dikalikan. Min 4 kali 2 jadi min 8. MA dikali 10 min 6. Ini pindah ruas. Jadinya 4 10 min 8 dibagi 10 min 6. Ini min 8 sama min 6. Kalau dibagi tinggal sisa min 2. Berarti molaritas asamnya 4 dikali 10 min 2. Kemudian nomor 20. Pada konsentrasi yang sama, lautan berikutnya memiliki pH paling besar. Artinya pH paling besar itu kalau dibuat pH itu ya, yang paling kecil itu 0, yang paling besar itu 14. Tengah-tengahnya 7 ini adalah netral. 7 adalah pH netral. 7 sampai 14 itu adalah pH basa. Dan 0 sampai 7 itu pH asam. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang lihat ini. Asam itu ada 2. Asam kuat dan asam lemah ya. Asam kuat dan asam lemah. Asam kuat dihafalkan ya, yaitu HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4. Asam lemah itu misalnya CH3COH, HF, dan lain-lain. Pokoknya selain asam kuat. Nah, selain asam kuat itu asam lemah semua. Nah, nanti asam kuat ini pH-nya lebih kecil ya. pH-nya lebih kecil dibandingkan dengan pH asam lemah. Ini pH-nya lebih besar. Ini pH-nya lebih besar. Artinya ini asam kuat H2SO4 pH-nya kecil ya. Asam kuat, berarti ini bukan jawabannya. Yang ini juga asam kuat. Ini juga bukan. Nah, sekarang ini asam kuat juga. Nah, sekarang antara D dengan E sama-sama asam lemah. Nah, yang CH3COH ini min 5 ya. Ka-nya ini min 4. Maka lebih besar siapa Ka-nya? Nah, nanti kalau Ka-nya lebih besar, maka dia asam lebih kuat. Ka lebih besar, maka asamnya lebih kuat. Asam lebih kuat. Kalau asam lebih kuat, pH-nya lebih kecil nanti. pH-nya lebih kecil. Nah, ini lebih besar HF dengan CH3COH. HF-nya 10 min 4 dan CH3COH-nya 10 min 5. Ini lebih kecil. Nah, artinya HF ini pH-nya Ka-nya lebih besar daripada CH3COH, lebih besar HF. Nanti Ka lebih besar, maka asam lebih kuat. Berarti HF ini asam yang lebih kuat. Kalau asam lebih kuat, nanti pH-nya lebih kecil. Nanti pH-nya lebih kecil. Kalau pH lebih kecil, berarti ini ya, lebih kecil pH-nya. Yang pertanyaan paling besar berarti yang D. Itu nomor 20. Nomor 21. Jika ke dalam lautan ditambah air, pH sebelum dan sesudah. Oke, ini kita lihat. Ini adalah lautan HCl. Ini 10 pangkat min 3M ini ya. Ini 200 mili. Oke,
kita cari dulu pH sebelumnya ya. Ini gambarnya kita kecilkan saja nih. Kita kecilkan sedikit. Nah, jadi kita cari pH sebelum dulu. pH sebelum ditambah air. Ditambah air. Oke. Hapusnya sudah ada. Hapusnya kita cari dulu ya. Hapusnya yaitu M kali A. M-nya 10 pangkat min 3. Di sini HCl A-nya 1 ya. HCl A-nya 1. Valensinya 1, H-nya ada 1 ya. Maka ini kita kali 1. Tetap ya. Tetap 10 min 3. Maka pH-nya min log A plus, yaitu min log 10 min 3. pH awalnya adalah 3. Sekarang kalau ditambah air jadi pengenceran. Ditambah air jadi pengenceran. Yaitu M1 M awal ya. Dikali V awal sama dengan M akhir dikali V akhir. M awalnya 10 min 3. Kalau dibuat saja 0,001 ya. V awalnya 200 nih. 200 mili. Yang ini ya. Sama dengan M akhirnya kita cari 100 saja X ya. V akhirnya ditambah 800 mili air. Nah, maka V akhirnya ini ditambah 200 mili ditambah 800 air ya. Nah, ini kita kali jadi 0,2. Yang ini X kali 1000. Oke ya. Kita bagi jadinya 0,2 dibagi 1000. Jadinya nolnya jadi ada 3 sini. 1, 2, 3. Nah, ini ya. Atau M akhirnya adalah 2 dikali 1, 2, 3, 4. 10 pangkat min 4. Maka H plusnya itu tinggal M kali A. 2, 10 min 4 kali 1. Tetap ya. Tetap 2, 10 min 4. Nah, dan pH-nya adalah min log H plus. Min log H plus berarti min log 2 dikali 10 pangkat min 4, yaitu 4 min log 2. Berapa log 2? Log 2 itu kita lihat di sini. Log 2 itu 0,3. Berarti sama dengan 4 dikurangi 0,3 yaitu 3,7. Berarti yang E ya, awalnya 3 menjadi 3,7. Kemudian nomor 22. Lautan R pH-nya 10, lautan T pH-nya 12, perbandingan OH-nya. Oke, berarti kita cari pOH dulu. pH adalah 14 min pOH. Kita lihat yang R, maka yang R itu pH-nya 10, 14 dikurang pOH. Berarti pOH-nya 14,10 ya, yaitu 4. Sedangkan untuk untuk T. Untuk T langsung saja ya, berarti pOH-nya adalah 14 dikurang 12, yaitu 2. Oke, sudah ada pOH-nya. Maka OH-nya itu dipangkatkan saja ya. Berarti ini 10 pangkat min 4. Di sini OH-nya 10 pangkat min 2. Kan perbandingannya? Perbandingan OH- R dan OH- T. 10 pangkat min